ketua di pondoknya juga. Kepemimpinan itu seperti apa? Kepemimpinan menurut saya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Kakak Media Kampus IAIN Kediri. Senang sekali podcast kembali hadir menjumpai Anda. Tentunya bersama saya, Silma Afifah. Di program podcast kita kali ini kita akan membahas mengenai tema yang sangat menarik sekali nih pastinya. Tema kita kali ini yakni mengenai kepemimpinan adalah tindakan bukan posisi. Tentu saja pada podcast kita kali ini kita bakalan ditemenin sama narasumber. Narasumber kita kali ini yakni salah satu mahasiswa dari IAIN Kediri, program studi Tadris Bahasa Inggris, Mbak Imraatul Qurrata Ayunin. Halo Mbak Yunin. Halo. Gimana nih kabarnya Mbak Yunin? Alhamdulillah baik, luar biasa. Alhamdulillah. Boleh dong disapa dulu pemirsa Kakak Media? Halo, assalamualaikum teman-teman Kakak Media. Oke. Ini kita langsung saja nih Mbak ya. Oke. Kalau boleh tahu nih Mbak Yunin ini asalnya dari mana? Asalnya saya dari Kabupaten Kediri. Nah, tepatnya itu di Kecamatan Grogol. Nah, walaupun saya sekarang tinggalnya di Kediri, tapi sebenarnya saya lahirnya itu ada di luar pulau, yaitu tepatnya Pulau Kalimantan. Kalau di Kalimantan sendiri tuh dari kapan sampai kapan itu Mbak? Di Kalimantan itu dari lahir sampai SMP. Di sana berarti sama orang tua? Iya, tentunya sama orang tua. Berarti kembali lagi ke Kediri itu pas waktu SMA sampai kuliah sekarang? Iya, sampai sekarang ini saya memilih untuk di Jawa. Oke. Terus nih Mbak Yunin ini kan salah satu mahasiswa tentunya. Ngomong-ngomong nih Mbak Yunin ini di Kediri ini ngekos atau mondok nih? Saya memilih untuk mondok. Mondok. Iya. Terus nih kesibukannya ngapain aja nih? Kan apalagi sekarang bisa memondok kan? Iya. Kesibukannya sebenarnya sama seperti pada mahasiswa umumnya. Selain kuliah, terus saya tentunya belajar di pondok. Nah, selain itu saya sekarang lagi dapat kesempatan untuk menjadi tutor les private. Ya. Itu tutor les private-nya berapa anak itu Mbak? Kalau saya baru dua anak. Itu anak SD kelas 1 dan 5. Jadi baru ya awal kan ya? Iya, awal. Ya semoga nanti siswanya makin banyak nih ya, berkembang les privatnya. Terus nih Mbak, bagaimana sih Mbak Yunin memanage waktunya, membagi waktunya nih antara kuliah di pondok apalagi sekarang bisa sama les privat? Membagi waktunya, terutama saya menyusun jadwal supaya tidak bentrok antara jadwal kuliah, jadwal pondok maupun jadwal les. Nah, kalau misalnya ada tugas nih seperti apa? Kalau ada tugas itu kita harus memilah mana yang lebih prioritas. Jadi yang prioritas itu yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Yang lebih utama ya? Iya. Menurut Mbak Yunin sendiri nih, tema kita kali ini kan kepemimpinan adalah tindakan bukan posisi. Dan menurut Mbak Yunin sendiri ini kepemimpinan sendiri itu seperti apa sih? Pemimpinan? Iya kan katanya kan dengar-dengar Mbak Yunin kan salah satu wakil ketua di pondoknya juga. Kepemimpinan itu seperti apa? Kepemimpinan menurut saya itu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk mempengaruhi ataupun menggerakkan orang lain dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Motivasinya Mbak Yunin itu apa sih? Kan katanya kan emang iya sih benar. Ini kan wakil ketua di pondok. Lah itu di pondok mana? Di Pondok Syarif Hidayatullah Cyber Pesantren. Di mana itu? Masih di dekat kampus di Rejomulyo, Jalan Sunan Ampel, Gang 1. Oke. Motivasinya Mbak Yunin sendiri menjadi wakil ketua pondok di Syarif Hidayatullah itu apa sih Mbak? Motivasinya, saya
mungkin lebih ke ingin belajar aja sih, seperti apa sih menjadi sosok group leader itu. Terus selain belajar, saya ingin mendapatkan pengalaman lebih mengenai leadership. Kalau boleh tahu itu Mbak Yunin mengajukan diri sendiri apa ditunjuk atau gimana itu? Tentunya saya tidak mengajukan Oke. diri, karena ini benar-benar hal yang baru buat Iya. saya. Jadi saya itu ditunjuk oleh pengurus sebelum saya. Ya, jadi saya diberikan kesempatan oleh mereka untuk meneruskan kepengurusan ini. Berarti baru-baru ini nih. Iya, baru sekali. Terus itu Mbak, apa sih namanya? Bagaimana sih perasaan awalnya? Kan apalagi ini kan ditunjuk langsung kan, dipilih bukan mengajukan sendiri, itu gimana itu? Rasanya campur aduk, saya pertamanya kaget, kemudian bingung, bertanya-tanya kenapa bisa saya seperti itu. Terus nih Mbak, bagaimana sih cara atau tips menjadi pemimpin yang baik itu seperti apa? Caranya ya, yang paling pertama itu ini menurut saya ikhlas. Iya, yang pertama ikhlas dalam menerima. Iya, betul sekali. Yang pertama itu kita harus ikhlas menerima dulu, karena kalau kita sudah merasa siap untuk Menjalaninya. ya, maka kita akan bisa melanjutkan Menjalani tepatnya menjalankan tugasnya dengan ya, baik dan ikhlas itu. Berarti kunci pertama itu ikhlas. ya, ikhlas untuk menerima. Karena jika kita tidak siap untuk menerima, bagaimana kita akan untuk menjalankannya. Nah, setelah ikhlas untuk menerima, kita ikhlas untuk menjalankan. Untuk menjalankannya yaitu dengan senang hati tentunya, tanpa adanya paksaan, tanpa menjadi beban untuk kita. Ya, jadi bisa menjalankan dengan baik lah. Terus setelah itu ikhlas dalam menerima resiko, ikhlas terhadap resikonya. Jadi dalam kepemimpinan itu pastinya kita akan mengambil keputusan yang mana nih yang akan diambil. Nah, pastinya itu pasti akan menuai pro dan kontra. Nah, jadi kita harus menyiapkan diri kita untuk ikhlas dalam menerima resiko tersebut. Ya, jadi harus siap mental. Kita di awal itu sudah harus memikir bahwa pastinya ini akan ada pro dan kontra, tapi namanya dalam suatu organisasi kita pastinya akan untuk menuju mencapai kepentingan bersama, bukan kesenangan dari semua pihak. Iya, betul sekali. Oke. Kalau boleh tahu nih Mbak, apa ada nggak sih tantangan? Terus itu tantangannya itu seperti apa? Tantangannya sih itu biasanya ada banyak komplain ya dari para santrinya seperti itu, yang keluhannya di sini, kadang tuh bingung mana nih yang harus didahulukan. Terus Mbak Yuni sendiri cara menangani itu seperti apa? Kan kalau anak santri kan tahu sendiri kan, banyak yang protes lah, gini lah, itu gimana itu cara menangani para santrinya? Ya, jadi yang pertama kita harus siap untuk mendengarkan mereka ya tentunya. Jadi kita tampung tuh semuanya, keluhannya seperti apa. Nah, setelah itu kalau ada rapat pengurus, jadi dibicarakan bersama dan kita cari solusinya. Nah, itu mungkin kita akan menjalankan mana yang lebih urgent seperti itu. Kita ambil mana yang lebih urgent, baru setelahnya. Dengan cara pastinya dengan bertahap, tidak langsung semuanya bisa dituntaskan. Jadi lebih dimusyawarahkan terlebih dahulu sama pengurus lainnya juga. Iya. Terus Mbak, cara atau tips nih bagi Mbak Yuni sendiri buat pemirsa Kakak Media itu menjadi seorang pemimpin yang baik, amanah, dan bijaksana itu seperti apa? Ya, seperti tadi sih, intinya bisa ikhlas, kemudian kita mungkin fokus terhadap apa tujuan bersama ini ya, tujuan bersama pastinya. Terus
komunikasi itu juga penting. Penting sekali itu komunikasi. Iya, kita harus siap menerima segala saran, kritikan, dan mencari solusinya bersama-sama. Oke. Terakhir nih Mbak, 3 kata buat para pemirsa Kakak Media, khususnya buat para pemuda yang lagi berproses ingin menjadi seorang pemimpin yang baik. 3 kata buat mereka. Oh, ini 3 kata. Iya, lebih juga nggak apa-apa. Yang pertama semangat, yang kedua berjuang, yang ketiga sukses. 3 aja. Oke, 3 aja nih ya pemirsa. Iya. Oke, nah itu tadi nih pemirsa perbincangan kita terkait kepemimpinan. Yang perbincangan kita kali ini ya sangat bermanfaat dan motivasi sekali ya buat kita, apalagi para pemuda yang ingin terjun atau mencoba dalam kepemimpinan itu sendiri itu seperti apa, atau itu takut atau gimana. Ini sangat memotivasi kalian semua tentunya. Dan saya berterima kasih kepada Mbak Yunin yang sudah meluangkan waktunya nih untuk sharing dan berbagi ilmunya kepada kita semua. Semoga ilmunya bermanfaat dan sharing-sharing ini dapat memotivasi para pemirsa Kakak Media juga. Oke, jangan lupa buat teman-teman pemirsa Kakak Media, jangan lupa subscribe channel YouTube-nya Kakak Media Official dan juga follow Instagram-nya Kakak Media Official. Dan saya Suma Afifah beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.